Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hikmatul Fajrin Anjarsani dari kelas E2 semester 5 Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan jelasin kepada kalian semua pengertian fakta dan opini, ciri-ciri fakta dan opini, contoh kalimat fakta dan opini, dan yang terakhir adalah perbedaan dari fakta dan opini. Nah, langsung aja kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk yang pertama adalah pengertian dari fakta. Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dalam KBBI, fakta adalah pernyataan yang tak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan itu berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Di dalam fakta, tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu ataupun yang lain. Yang ada hanyalah situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Kemudian yang kedua adalah opini. Opini adalah pandangan atas suatu peristiwa, pikiran, atau pandangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Opini adalah pernyataan atau pemikiran yang berisi pendapat. Opini juga merupakan hasil anggapan, pemikiran, atau perkiraan orang baik secara individu maupun kelompok. Namun, opini bukan sesuatu yang mengada-ngada atau khayal. Leonardo menyatakan, opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Opini antara satu orang dengan orang yang lain cenderung tidak sama, sebab dipengaruhi oleh pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, maupun hal lain yang telah terverifikasi. Contohnya, tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Yang kedua adalah bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contoh, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 9% dibandingkan pada tahun 2014. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Contoh, bus tersebut menabrak pengemudi sepeda motor yang tengah menyeberang. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kalimat opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut kamu akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Yang kedua, bersifat subjektif. Hampir sama dengan ciri pertama, ciri kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Contoh, saya merasa dia berselingkuh dengan pacar saya. Yang ketiga, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini, kamu akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Contoh,
Mendekati hari H pemilihan bupati, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, informasi belum dibuktikan kebenarannya dan tidak memiliki data yang akurat. Contoh, korban kecelakaan beruntun tersebut masih diperkirakan sekitar 27 orang. Yang kelima, belum pasti kejadiannya dan biasanya diawali dengan kata-kata seperti menurut saya, sepertinya, saya rasa. Contohnya, sepertinya hari ini akan turun hujan yang sangat deras. Yang terakhir adalah perbedaan antara fakta dan opini. Yang pertama, fakta kebenarannya bersifat objektif, sedangkan opini kebenarannya bersifat subjektif. Yang kedua, fakta merupakan kenyataan yang sebenarnya terjadi, sedangkan opini adalah menunjukkan peristiwa yang belum terjadi. Dan yang terakhir, kalau fakta terdapat data yang akurat sebagai pendukung, sedangkan opini tidak adanya data pendukung. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai fakta dan opini. Semoga kalian setelah menonton video ini bisa paham pengertian dari fakta dan opini, ciri-ciri fakta opini, contoh kalimat fakta dan opini, serta perbedaan fakta dan opini. Terima kasih juga kalian udah mau nonton videoku kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau ngasih saran, ngasih masukan maupun kritik boleh banget di kolom komentar. Sampai jumpa!